beruntunglah orang itu, dan rugi. Wa khasira fulan, dan rugilah orang itu. Farrabih yang dimaksud di sini adalah rabih, orang yang beruntung adalah orang yang man yarfa yadaihi bid-du'ai ila Allah taala idza faragha min salatihil maktubah. Siapa yang beruntung, yang diseru oleh malaikat, beruntunglah, rugilah itu wong, beruntunglah itu wong. Siapa? Adalah orang yang setelah salat dia mengangkat tangan minta kepada Allah taala, berdoa setelah salat 5 waktu, tidak langsung cul lagi. Wal khasir, dan orang yang rugi adalah huwallazi kharaja minal masjid bila doa. Selesai salat berlari tanpa doa, rugi. Kenapa? Ketika rahmat Allah turun di satu tempat, bukan hanya sekedar alhamdulillah kita dapatkan, bukan, tapi ketika rahmat Allah turun di satu tempat, ketahuilah saat itu saat-saat di mana Allah ijabah seluruh doa. Makanya kenapa ada yang namanya sa'atul ijabah, saat-saat di mana, waktu-waktu, saat-saat di mana Allah kabulkan doa. Ada makan, tempat yang mustajab, seperti di Mekah multazam, Arafah, multazam itu multazam itu antara Hajar dan pintu Ka'bah itu tempat-tempatnya. Tempat-tempat banyak Nabi menyebutkan ini tempat-tempat yang mustajab doa, datang ke Raudhah di antaranya. Raudhah tempat-tempat di mana kalau orang berdoa pasti diijabah oleh Allah. Ada tempat-tempatnya. Karena apa? Tempat yang dijanjikan di situ tempat mustajab doa. Kalau sudah dijanjikan mustajab doa, itu artinya tidak putus rahmat Allah di tempat itu sampai kiamat ila yaumiddin. Sampai hari kiamat tidak pernah terputus. Tapi kalau saat-saat ijabah, kadang-kadang ada, kadang-kadang kate. Kapan itu? Tempat ijabah juga di masjid. Saat-saat. Kapan? Nabi pernah nyebutkan kalau hujan turun saat itu doa mustahab. Kapan hujan turun? Tidak setiap saat kan? Kadang-kadang. Ada saat-saat. Kapan lagi? Yang paling baik, yang paling tepat, yang paling mudah Allah berikan untuk kita melalui Nabi Muhammad SAW adalah ketika duduk dekat para aulia Allah, baik mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Rahmat Allah senantiasa menyelimuti mereka manakala seseorang datang kepada ulama meskipun dia sudah meninggal, doanya diijabah oleh Allah. Itu yang sering dilakukan oleh Imam Syafi'i, oleh banyak dalam kitab disebutkan para a'immah, yakni imam-imam kita dulu, para ulama. Mereka itu kalau ada hajat kepada Allah, mereka datang ke magam seorang wali min auliyaillah, orang alim, ulama. Mereka datang situ bukan hanya untuk berziarah, tapi bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu meskipun ulama ini sudah meninggal, seorang wali Allah ini sudah meninggal, mereka tahu rahmat Allah tidak akan pernah lepas dari mereka. Sebagaimana hujan, meskipun hujan tidak setiap saat turun, tapi ketika hujan pasti rahmat turun, karena setiap hujan yang Allah turunkan adalah barakah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, kami turunkan dari langit air yang berkah. Setiap hujan yang turun dari langit pasti diberkahi oleh Allah. Tidaklah sesuatu itu diberkahi oleh Allah kecuali Allah berikan rahmat di situ. Artinya kapanpun hujan turun, dimanapun itu pasti rahmat Allah turun. Begitulah para ulama. Rahmat yang Allah berikan kepada mereka tidak akan pernah putus, sebagaimana tidak pernah putusnya rahmat ketika turun hujan. Sampai kapan? Ya sampai kiamat. Jadi rugi kita hidup tapi tidak dekat sama rugi. Itu orang yang rugi adalah orang yang habis sholat, dia habis sholat dia keluar langsung tidak kasih doa, rugi kata malaikat tadi. Fa idza kharaja bila doa, dan manakala seorang itu keluar dari masjid tanpa doa, qalatil malaikah, maka malaikat berkata, ya fulan, hei fulan, istaghnaita 'anillah, apa kau tidak butuh sama Allah? Dah dengar ngomong itu. Kalau dengar, duduk doa lagi dia sama Allah. Tidak dengar dia, apakah kau tidak butuh sama Allah? Malaka indallahi hajah, apa kau tidak punya hajat sama Allah? Cik itu sampai malaikat ngomong, fulan, apa kau tidak butuh sama Allah? Tidak punya hajat kau sama Allah. Makanya setiap doa habis sholat itu saat termasuk saat ijabah.
diijabah doa oleh Allah Subhanahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa mukhul ibadah. Nabi sallallahu bersabda, doa adalah mukhu. Mukhun ini kalau dalam bahasa Arab otak. Otaknya ibadah. Tapi di sini khalisuha, inti sari daripada ibadah adalah doa. Jadi inti sari dari ibadah adalah doa. Doa itu apa? Harapan kepada Allah SWT. Tidaklah seorang hamba beribadah kepada Allah melainkan dia itu berdoa kepada Allah agar diselamatkan fid dunya wal akhirah. Itu sebut doa. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan intinya adalah doa. Apa itu doa? Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak aneh ketika seorang itu beribadah, baik itu sedekah atau semacam yang kita bahas tadi, salam, itu kan ibadah. Pasti dapat balasan dari Allah taala. Bukankah ketika kita berdoa minta sesuatu dan minta dijawab oleh Allah, minta dikabul oleh Allah? Ya sama seperti sedekah, ibadah, salam dan sebagainya. Ibadah yang kita lakukan adalah intinya adalah doa, harapan kepada Allah taala. Jadi jangan pernah kita remehkan yang namanya ibadah sekecil apapun itu, karena setiap ibadah intinya adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.